Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan membahas mengenai sumber-sumber pengambilan hukum fikih di dalam Islam. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya sumber pengambilan hukum fikih di dalam agama Islam yang menjadi ijma' para ulama atau kesepakatan para ulama ada 4, yaitu Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Namun apabila ingin diperinci lebih banyak lagi, maka ada 10 sumber pengambilan hukum fikih di dalam Islam. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah, yang ketiga Ijma', yang keempat Qiyas, yang kelima Istihsan, yang keenam Al-Maslahah Mursalah, yang ketujuh Al-Uruf, yang kedelapan Al-Istihsab, yang kesembilan Madhab Sahabi yaitu madhabnya sahabat, yang kesepuluh As-Syara'u Man Qablana yaitu syariat umat sebelum Islam. Yang akan saya bahas yang pertama yaitu mengenai Quran. Apa itu Quran? Quran adalah kalam Allah yang disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW dalam bahasa Arab melalui perantara malaikat Jibril. Ia diturunkan untuk menjadi tuntunan agar meraih bahagia juga keselamatan dunia dan akhirat. Quran terdiri dari 114 surah yang diawali oleh surah Al-Fatihah dan diakhiri oleh surah An-Nas. Quran terus dihafal sepanjang masa dan dilestarikan dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga masih ada sampai saat ini dan berlanjut sampai akhir zaman tanpa mengalami perubahan walau satu kata pun. Quran diturunkan untuk menjadi pedoman hidup agar hidup dapat dijalani dengan benar sesuai dengan kehendak Sang Pencipta. Secara garis besar, hukum-hukum yang terkandung dalam Quran terbagi menjadi 2, yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah ialah segala sesuatu yang menyangkut hubungan antara makhluk dengan Tuhan, seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Sementara muamalah adalah yang mengatur hubungan sesama manusia, seperti jual beli, sewa menyewa, hukum pidana, dan lain sebagainya. Adapun penerjemahan Quran ke dalam bahasa selain Arab tidak dapat disetarakan dengan yang berbahasa Arab meski sudah dilakukan penerjemahan dengan ketelitian dan akurasi yang tinggi. Selain itu, secara bahasa, terjemahan tidak dapat menggantikan makna sesungguhnya dari Quran yang berbahasa Arab. Terjemahan juga tidak mendapat kekuatan hukum sebagaimana Quran yang sesungguhnya. Misalnya, dalam ibadah sholat, bacaan Quran tidak dapat digantikan dengan terjemahan. Tetap harus membacanya dengan bahasa Arab. Seperti itulah Quran. Dengan keistimewaannya disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril dalam bahasa Arab, yang disebut Quran adalah berbahasa Arab, bukan selainnya. Selain sebagai pedoman, Quran juga merupakan suatu mukjizat yang dianugerahkan kepada nabi terakhir yang menjadi penutup para nabi, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Quran terdiri dari 6.000 atau pendapat yang lain mengatakan 6.666 ayat yang diturunkan secara berangsur dalam kurun waktu 23 tahun. Tidak dapat dikontradiksi antara satu ayat dengan yang lainnya. Pun juga dari segi balaghah tidak ada yang bertentangan. Segi makna, prinsip, serta hukum juga tidak ada yang saling menjatuhkan. Kedua, mengenai sunnah, yaitu hadis Rasul. Lapan sunnah secara bahasa berarti jalan.
Sunnah menurut istilah syariat ialah semua yang berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa ucapan, perbuatan maupun pengakuan, sehingga setiap sunnah dapat digolongkan ke dalam 3 pembagian tersebut. Menurut KBBI, sunnah yaitu aturan agama yang didasarkan atas segala apa yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW, baik perbuatan, perkataan, sikap maupun kebiasaan yang tidak pernah ditinggalkannya. Berdasarkan pengertian di atas, sunnah dapat dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, sunnah qauliyah yaitu perkataan. Sunnah qauliyah yaitu sabda yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai perkara dan tujuan. Sunnah qauliyah ini adalah hadis. Yang kedua, sunnah fi'liyah yaitu perbuatan. Sunnah fi'liyah yaitu segala tindakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul, seperti sholat wajib maupun sholat sunnah, haji dan yang lainnya. Yang ketiga, sunnah takririyah yaitu persetujuan. Sunnah takririyah yaitu perkataan dan perbuatan para sahabat yang disetujui oleh Rasul, baik dengan diamnya Rasul atau dengan pujian terhadap apa yang dilakukan atau yang dikatakan oleh sahabat tersebut. Contohnya, yang terjadi pada 2 orang sahabat Rasul yang tidak mendapati air untuk menunaikan sholat, maka mereka bertayamum lalu menunaikan sholat. Kemudian mereka mendapatkan air sementara waktu sholat masih ada, maka salah satu di antara mereka berdua mengulangi sholatnya dan yang satunya lagi tidak. Ketika mereka berdua menceritakan kejadian tersebut, Rasul membenarkan tindakan keduanya. Posisi sunnah berada di urutan kedua setelah Quran untuk diambil sebagai pedoman. Sunnah mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Al-Quran. Setidaknya ada 3 macam hubungan antara sunnah dengan Quran dari segi materi hukum. Pertama, menguatkan hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Hukum perkara tersebut ditetapkan oleh 2 sumber, yaitu Quran dan Sunnah. Contohnya adalah perintah melaksanakan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, haji, dan lainnya. Kedua, memberikan keterangan terhadap perintah yang terkandung dalam Al-Quran. Posisi sunnah dalam menjelaskan Quran ada 3 macam. Yang pertama, merincikan keumuman dari perintah yang termaktub dalam Quran, misalnya perintah salat. Dalam Quran terdapat perintah salat dan sunnah kemudian yang menjelaskan kapan waktu-waktu mengerjakannya, jumlah rakaatnya, syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Kedua, membatasi sesuatu yang mutlak dalam Quran. Misalnya Quran memperbolehkan kepada orang yang akan meninggal untuk berwasiat atas harta peninggalannya berapa saja tanpa dibatasi maksimalnya. Namun dalam kasus yang terjadi pada Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasul membatasi porsi wasiat Sa'ad dan meminta agar Sa'ad meninggalkan sebagian hartanya bagi ahli waris. Ketiga, mengkhususkan keumuman hukum dalam Quran. Misalnya firman Allah mengenai keharaman memakan bangkai, yaitu hewan yang tidak disembelih dengan menyebut nama Allah. Kemudian Rasul mengkhususkan dengan memberi pengecualian kepada bangkai ikan, belalang, hati, dan limpa. Ketiga, menetapkan hukum baru yang tidak terkandung dalam Quran. Bisa saja terjadi suatu hukum yang ditetapkan dalam sunnah tidak terdapat dalam Quran. Misalnya dalam Quran tidak ada nas yang menetapkan hukum haramnya hewan buas yang bertaring dan burung yang berkuku kuat. Namun hukum ini termaktub di dalam sunnah Rasul. Ketiga, ijma'.
Ijma menurut ulama usul fikih adalah kesepakatan seluruh mujtahid di antara umat Islam mengenai hukum syariat dari suatu kejadian atau suatu perbuatan pada masa setelah wafatnya Rasulullah. Keputusan pada masa hidupnya Rasul yang menetapkannya adalah Rasul. Sehingga tidak ada ijma di masa Rasul. Tidak disebut ijma apabila yang menetapkannya seorang mujtahid saja. Salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menetapkan sebuah keputusan menjadi ijma adalah harus adanya kesepakatan dari sejumlah mujtahid. Kesepakatan muncul dari beberapa pendapat yang bersesuaian dengan satu sama lain. Tidak disebut kesepakatan yang menetapkan seorang mujtahid saja, sehingga tidak ada ijma atas pendapat seorang mujtahid saja. Itulah sebabnya kenapa pada zaman Rasul tidak ada ijma. Yang keempat, qiyas. Qiyas menurut ulama usul fikih adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak memiliki nas dengan kejadian lain yang memiliki nas, disebabkan kemiripan dua kejadian tersebut di dalam ilat. Apa itu ilat? Ilat ialah suatu perkara yang memunculkan hukum. Selanjutnya, qiyas dapat terjadi apabila dua buah kejadian memiliki kesamaan, di mana yang satu memiliki dalil yang jelas dan hukumnya pun jelas, sementara yang satu lagi tidak ada dalil dan kejelasan hukumnya pun tidak ada. Contoh kasus qiyas yang bisa diambil karena adanya kesamaan ilat yaitu terdapat di dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-9. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-9. Dalam ayat tersebut telah disepakati oleh ulama fikih bahwa hukum melakukan jual beli saat panggilan adzan sholat Jumat berkumandang adalah makruh. Ilat dari nas di atas yaitu kesibukan yang membuat lupa atau lalai terhadap sholat. Sehingga perbuatan apa saja yang terdapat padanya, ilat tersebut dapat dikiaskan kepada jual beli sesuai nas yang di atas. Contoh kesibukan yang dapat melalaikan sholat seperti sewa menyewa dan kesibukan lainnya. Karena itu makruh mengerjakannya ketika panggilan sholat Jumat sudah berkumandang. Menurut pendapat jumhur ulama, qiyas merupakan hujjah sesuai syariat atas hukum-hukum mengenai perbuatan manusia dan menduduki urutan keempat. Setiap mukallaf harus mengikuti dan mengamalkannya. Selain 4 macam sumber hukum fikih di atas, masih ada 6 lagi yang belum mendapat persetujuan dari jumhur fuqaha. Sebagian dari mereka mengakuinya sebagian sumber hukum, sebagian lagi masih beristidlal, dan sebagian lainnya mengingkari. Dengan demikian, sumber hukum dalam fikih ada 10, yang masih diperselisihkan ada 6. Pembahasan selanjutnya mengenai istihsan. Istihsan yaitu meninggalkan qiyas yang nyata untuk menjalankan qiyas yang tidak nyata. Contohnya, pada persoalan sisa minum dari burung-burung yang buas yang diharamkan dagingnya untuk dimakan, seperti burung gagak, raja wali, elang, dan sejenisnya. Dalam qiyas, dikarenakan kedudukan burung-burung buas tersebut sama dengan hewan buas lain seperti singa, harimau, serigala, dan sejenisnya, maka daging dan liur mereka diharamkan.
sehingga setiap air sisa minum mereka dianggap najis, berbeda dengan hukum yang ditetapkan istihsan. Hukum daging dan liur mereka memang sama-sama haram, namun tidak dengan sisa minum mereka. Hewan buas seperti singa dan sejenisnya akan bercampur antara air liur dengan sisa air yang diminum, berbeda dengan air liur burung. Burung saat minum yang bersentuhan dengan air adalah paruh, sementara air liurnya tidak ikut tercampur. Secara hukum, paruh burung merupakan jenis tulang yang suci, sehingga menurut istihsan, sisa minum dari burung-burung buas tersebut suci, sementara menurut qiyas air tersebut najis. Selanjutnya pembahasan mengenai al-maslahah mursalah. Al-maslahah mursalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syariat hukum untuk mengerjakannya dan tidak pula ada perintah untuk memperhatikan atau mengabaikannya. Misalnya pengadaan lembaga pemasyarakatan yaitu penjara, mencetak mata uang dan sejenisnya. Usaha tersebut dilakukan karena menghendaki maslahat. Yang ketujuh, al-uruf. Apa itu al-uruf? Uruf atau adat, kebiasaan ialah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus-menerus. Kebiasaan tersebut ada yang benar, yaitu tidak bertentangan dengan dalil syariat, dan ada juga yang fasid atau ruksak, yaitu bertentangan dengan dalil syariat. Contoh uruf yang tidak bertentangan dengan syariat adalah pemberian hadiah di luar mahar saat melamar wanita. Contoh uruf yang bertentangan dengan dalil syariat adalah akad perjanjian yang bersifat riba. Kedelapan, al-istishab. Istishab yaitu menetapkan hukum suatu perkara berdasarkan keadaan sebelumnya hingga ada dalil yang merubahnya. Maksudnya yaitu hukum yang semula ditetapkan atas suatu perkara tetap berlaku atas perkara tersebut meski telah berlalu beberapa peristiwa sebelum ada dalil yang mengubah hukum perkara tersebut. Contoh istishab yaitu suami atau istri yang meninggalkan pasangannya dalam kurun waktu yang cukup lama, misalnya 5 tahun, tanpa ada perceraian sebelum berpisah, maka status hukum atas hubungan mereka masih suami istri sebab tidak ada talak atau khulu yang memisahkan mereka, sehingga pihak perempuan tidak dapat menikah dengan laki-laki lain sebab menurut hukum sebelumnya mereka masih terikat pernikahan. Perkara istishab terdapat pada makanan, minuman, perserikatan dan perjanjian. Selama tidak ada dalil yang menyatakan keharamnya, maka hukumnya boleh sesuai dengan hukum asalnya. Untuk perkara utang piutang, selama tidak ada bukti adanya utang piutang tersebut, maka hukum asalnya tidak wajib bagi yang tertuduh berhutang untuk membayar, sebab begitu hukum asalnya hingga ada bukti atas transaksi utang piutang mereka yang dapat membatalkan hukum asal. Kesembilan, madhab sahabi atau madhab sahabat. Madhab sahabat yaitu perkataan atau ketetapan para sahabat yang bukan berdasarkan pikiran. Ketetapan itu tidak lain karena apa yang dikatakan para sahabat berdasarkan apa yang telah mereka dengar dari Rasulullah. Contoh dari madhab sahabat adalah apa yang dikatakan oleh Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW, mengenai lamanya janin dalam kandungan. Aisyah mengatakan bahwa maksimal waktu mengandung adalah 2 tahun. Contoh lain adalah seperti ketetapan Abu Bakar mengenai bagian beberapa orang nenek
yang mewarisi bersama-sama. Bagian beberapa orang nenek tersebut menurut Abu Bakar adalah 1/6 dari harta peninggalan, kemudian dibagi rata atas mereka. Perkataan atau ketetapan sahabat yang tidak mendapat reaksi atau penolakan dari sahabat lain dapat menjadi hujah bagi orang Islam. Yang terakhir yaitu asy-syar'u man qablana, yaitu syariat umat sebelum Islam. Apabila terdapat dalam Quran atau hadis sahih yang menerangkan tentang sesuatu syariat yang diperintahkan kepada umat sebelum Islam untuk melaksanakannya dan kepada umat Islam juga diperintahkan, maka wajib untuk dilaksanakan syariat tersebut. Contoh syariat yang terdapat pada umat sebelum Islam dan diwajibkan juga kepada umat Islam adalah berpuasa di bulan Ramadan, sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Untuk pembahasannya saya cukupkan sekian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.